telat haidnya itu bukan 3 hari, 4 hari atau seminggu, tapi bahkan sampai hampir 2 bulan ya, karena terakhir katanya Februari, sekarang April, sudah di ujung pula ya, berarti hampir sekitar sebulan setengah mau memasuki 2 bulan. Itu menyusui. Kok bisa menyusui ya teman-teman? Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel aku, Herianti Latifah. Baik teman-teman, kali ini aku ingin menjawab salah satu pertanyaan dari teman-teman kita, yaitu pertanyaannya seperti di bawah ini. Katanya, Kak, aku itu terakhir haidnya itu Februari, tapi sampai sekarang belum mens, padahal aku tidak ngapa-ngapain. Nah, kira-kira ngapa-ngapain di sini ngapain ya? Mau tahu kan? Penasaran kan? Tonton terus video ini sampai habis ya teman-teman. Sebelum menonton video ini, bagi teman-teman yang belum subscribe, bisa subscribe, like, komen, dan share ya teman-teman, karena berbagi itu indah. Serta jangan lupa tekan tombol loncengnya supaya teman-teman tidak ketinggalan informasi-informasi yang sangat menarik lainnya dari aku. Baik teman-teman, mungkin telat haid adalah hal yang umum yang dialami oleh setiap wanita ya teman-teman. Hal ini bisa disebabkan oleh perubahan hormon, bisa juga disebabkan oleh stres dan penyebab-penyebab lainnya. Tapi masalahnya dalam pertanyaan ini, yaitu masalah yang dialami oleh teman kita ini adalah telat haidnya itu bukan 3 hari, 4 hari atau seminggu, tapi bahkan sampai hampir 2 bulan ya, karena terakhir katanya Februari, sekarang April, sudah di ujung pula ya, berarti hampir sekitar sebulan setengah mau memasuki 2 bulan. Tapi teman kita ini mengatakan bahwa kalau dia tidak ngapa-ngapain dan tidak juga hamil ya. Jadi apa sih penyebabnya? Nah, sebenarnya ya teman-teman, masalah yang mempengaruhi kita telat haid atau tidak haid itu sudah pernah aku bahas di video aku sebelumnya. Nanti akan aku tulis linknya di deskripsi box ya. Jadi teman-teman bisa menonton video itu. Tapi di sini aku akan update kembali atau menjelaskan kembali apa sih yang menyebabkan atau yang mempengaruhi telatnya haid bahkan sampai 2 bulan. Nah teman-teman ya, sebenarnya yang mempengaruhi telat haid atau tidak datang bulan sampai sebulan, 2 bulan itu sebenarnya banyak faktor. Dan akan aku rangkum di sini ada beberapa faktor ya teman-teman dari berbagai sumber, yaitu yang pertama perubahan berat badan wanita. Nah, di sini ya teman-teman, dari video-video aku sebelumnya bahwa berat badan itu sangat mempengaruhi sekali siklus haid seorang wanita ya teman-teman. Karena dari berbagai macam literatur yang aku baca, berat badan itu pasti nomor teratas. Karena ya teman-teman, gemuknya bahkan kurusnya seseorang itu dapat mempengaruhi keseimbangan hormon dalam tubuhnya. Kalau wanita yang terlalu gemuk atau obesitas malah akan menurunkan kesuburan. Dan juga sebaliknya, jika tubuh wanita itu terlalu kurus, maka akan mengganggu siklus menstruasi. Nah ya teman-teman, itu yang pertama. Faktor yang kedua yaitu stres. Nah, stres atau pikiran yang tidak enak itu yang kita rasakan itu sangat mempengaruhi otak dalam memproduksi hormon reproduksi ya teman-teman. Jadi jika stres ini berkepanjangan, ini bahkan bisa mengganggu ovulasi, bisa mengganggu menstruasi, bahkan bisa menghentikan ovulasi dan bisa menghentikan
menstruasi. Nah, bahaya sekali ya teman-teman jika kita mengalami stres yang berkepanjangan. Yang ketiga yaitu olahraga yang berlebihan. Nah, sebagaimana yang pernah aku bahas ya teman-teman, olahraga yang berlebihan itu sangat mempengaruhi siklus menstruasi seseorang ya teman-teman. Karena jika olahraga berlebihan akan mempengaruhi berat badan, maka otomatis seperti yang aku jelaskan yang pertama tadi, berat badan itu akan mempengaruhi siklus haid kita. Nah, tidak perlu lagi aku jelaskan ya teman-teman, sangat berkaitan penjelasannya dengan yang pertama tadi ya teman-teman. Kemudian yang selanjutnya yaitu yang keempat yang mempengaruhi kita telat menstruasi yaitu menyusui. Kok bisa menyusui ya teman-teman? Ya, karena selama ibu-ibu menyusui maka tubuh kita akan memproduksi hormon yang namanya prolaktin. Nah, hormon prolaktin ini mempengaruhi produksi hormon yang menyebabkan kita itu bisa telat haid ya teman-teman. Yang kelima yang bisa mempengaruhi seseorang telat haid yaitu peningkatan atau penurunan keaktifan kelenjar tiroid. Nah ya teman-teman, jika setiap orang itu laki perempuan punya di dalam tubuh kita itu namanya kelenjar tiroid. Nah jika kelenjar tiroid ini terlalu aktif atau tidak aktif sama sekali, maka ini akan mempengaruhi siklus haid kita ya teman-teman. Terus banyak yang bingung apa sih kelenjar tiroid itu dan apa sih ciri-cirinya kalau kita mengalami peningkatan atau penurunan kerja kelenjar tiroid ini. Nah, untuk mengetahuinya ya teman-teman, kita disarankan jika kita telat haid itu mungkin sampai 2 bulan, 3 bulan, kita harus konsultasi kepada tenaga kesehatan ya teman-teman, seperti dokter ya teman-teman, karena ini bisa dideteksi oleh dokter apakah kita mengalami penyakit kelenjar tiroid. Faktor selanjutnya yaitu adanya penyakit tertentu yang diderita ya teman-teman. Ini pernah aku bahas juga di konten aku sebelumnya. Jika seseorang mengalami penyakit tertentu, apalagi penyakit yang berhubungan dengan organ reproduksi atau penyakit kronis, ini sangat mempengaruhi siklus haid. Itu ya teman-teman. Selanjutnya yang mempengaruhi seseorang telat haid itu yaitu telah memasuki masa menopause. Nah, ini akan dialami pada wanita-wanita yang umurnya di atas 50 tahun. Nah, itu saja ya teman-teman penjelasan singkat dari aku. Semoga bisa menjawab pertanyaan teman kita tadi ya teman-teman. Dan buat teman-teman juga boleh bertanya masalah kesehatan atau masalah apapun di konten ini, boleh tulis di bawah ini, atau bisa juga kritik dan saran ya teman-teman demi perkembangan channel ini juga boleh. Jangan pernah takut aku tersinggung atau pernah takut aku sakit hati, boleh teman-teman beri masukan di sini. Dan jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ya teman-teman, serta tonton juga video-video aku yang sebelumnya, yang lainnya. Banyak sekali topik-topik yang cukup menarik ya teman-teman. Dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.